berbeda. Saya percaya semua orang tua menginginkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Dan cara yang paling tepat dengan memberikan pendidikan. Tapi gimana pendidikan saat ini semakin lama semakin mahal? Gimana caranya supaya kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik, terhebat, terbagus untuk anak-anak kita dengan penghasilan yang kita miliki? Ikuti perbincangan saya tentunya hanya di Mata Uang. Nah, Mas Gos, saya mau nanya nih, kan kita semua tahu bahwa pendidikan itu penting banget. Bener nggak sih? Semua orang tua pengen bisa memberikan pendidikan yang paling bagus. Kalau perlu sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Nah, tapi mahal banget. Saat ini sih saya sedang hamil 4 bulan. Seneng banget. Tapi agak sedikit was-was. Belum lagi untuk persiapan dana pendidikannya. Iya kan? Iya ya. Jadi kepikiran. Sebaiknya kita persiapkan dari sekarang atau setelah lahiran nanti ya? Langsung aja deh kalau gitu pertanyaan yang paling gampang. Ini dari ibu-ibu tadi juga dia khawatir gitu soal pendidikan anak-anaknya. Usia berapa sih kita harus mulai merencanakan pendidikan anak-anak? Jadi gini Olga dan teman-teman di rumah, merencanakan pendidikan anak itu sebetulnya bisa kita mulai sejak anak itu lahir. Bahkan sejak hamil pun sudah bisa dihitung sebetulnya. Tapi biasanya sih jarang orang yang mulai dari situ. Tapi biasanya sih sejak lahir kita sudah bisa menghitung dana pendidikan anak. Dan sejak itu pula kita sudah tahu anak ini mau kita sekolahkan di mana, kira-kira ingin kita jadikan seperti apa anak kita, sehingga dari situlah impian-impian itu bisa membangun kemudian rencana pendidikan dan rencana pendidikan yang kita perlukan supaya anak itu bisa kemudian bisa sekolah dengan baik. Jadi sejak dini itu lebih bagus, bahkan sejak kalau bisa sejak dalam kandungan itu sudah bisa kita hitung sebetulnya. Mulai dihitung gitu ya. Sudah mulai dihitung. Apa aja nih aspek-aspek yang harus dihitung? Oke, yang pertama dihitung sebelum menghitung dana pendidikan, kita buat dulu rencana pendidikannya seperti apa. Misalnya apakah anaknya mau homeschooling atau sekolah? Apakah mulai dari TK atau dari PG? Kadang-kadang beda-beda kan setiap orang tua ya enggak. Ada yang bayi juga sudah mulai sekolah. Juga, ada juga sekolah bayi sekarang ya enggak. Jadi tiap dari kita akan punya rencana pendidikannya seperti apa. Yang kedua, dihitung itu angkanya betul-betul dihitung. Nah, setelah rencana pendidikan jelas, baru kita lihat biayanya berapa. Setelah dihitung biayanya berapa, baru kita kemudian cari produk investasi yang tepat supaya bisa mendapatkan dana tersebut pada saat anak membutuhkannya. Biaya apa yang harus dihitung? Biaya uang sekolah aja atau selain biaya sekolah, sekarang ini kita juga harus menghitung, jangan lupa teman-teman di rumah untuk menghitung juga biaya sampingan atau biaya ikutan dari pendidikan anak-anak kita. Misalnya sekarang kalau sekolah juga plus les. Kalau sekolah juga kemudian ada konsekuensi antar jemput, ya kan? Apalagi di kota-kota besar di mana sekolah mungkin agak jauh, kita juga harus memperhitungkan antar jemput. Kadang-kadang ada orang tua mungkin tidak antar jemput, tapi misalnya dia harus nambah sopir baru atau nambah mobil baru untuk antar jemput anaknya. Nah, ini juga harus diperhitungkan. Seragam, buku itu mungkin sudah satu paket, tapi jangan lupa antar jemput, les, kemudian konsekuensi ada babysitter baru atau ada supir baru, itu juga harus kita perhitungkan sebagai salah satu persiapan kita supaya nggak kaget nanti. Ada uang saku juga harus kita hitung. Studi tour. Jangan lupa juga kadang-kadang ada sekolah yang bagus bikin itu satu paket, ada juga mungkin kita harus persiapkan di tengah-tengah masa pendidikan kita harus setor tambahan lagi. Termasuk kalau mau disekolahkan ke luar negeri? Termasuk kalau sekolahkan ke luar negeri, maka kita harus siapkan juga adalah berbagai macam persyaratan, misalnya living cost di luar negeri. Jadi tidak hanya biaya pendidikan aja, cuma biaya hidup juga harus masuk di sana di situ, dan transportasi. Oke, tapi ini serius bisa kita hitung angka-angkanya bisa keluar? Bisa kita hitung. Oh, kalau gitu bisa ya kita hitung bersama-sama dengan pemirsa. Kalau gitu siapkan kertas dan bolpen, karena saat lagi kita menghitung kira-kira berapa yang harus Anda persiapkan untuk pendidikan yang terbaik untuk anak-anak Anda, tentunya sesuai dengan penghasilan Anda. Dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Rasa daging dan pedas. Mas, ada aroma bakarnya ya? Oke. Tapi mie ya? Iya. Aromanya. Ini Indomie goreng rasa Iga Penyet baru. Kenyang
Keringes penyetnya dahsyat. Gurih keringes penyetnya. Pedes. Indomie goreng rasa iga penyet. Dahsyat rasanya. Kembali lagi bersama kami di Mata Uang. Nah, apakah Anda punya pertanyaan yang sama mengenai pendidikan anak-anak Anda? Nah, kebetulan nih, Mas Gos, ada Intan Erlita yang sudah kumpul dengan ibu-ibu yang pengen nanya sama Mas Gos. Silakan, Intan. Begini loh Tan, anakku tuh kuliah. Rencana mau kuliah di mana? Pengennya sih di luar negeri. Wah, bagus tuh. Kira-kira cukup nggak ya untuk menabung? Gini, total penghasilan suami dan istri kalau dikumpulkan per bulan berapa? Kurang lebih 20 juta deh. Kurang lebih 20 juta ya. Jadi total penghasilan suami dan istri digabungkan kurang lebih 20 juta. Iya. Gini aja, kita nanya langsung sama pakarnya aja. Biar lebih oke dijawabnya ya. Iya, Oke. Kalau penghasilan suaminya sebulan 20 juta, kayaknya nggak mungkin ya anaknya bisa keluar negeri ya sekolahnya ya. Kita lihat aja deh. Saya punya datanya nih ya, biaya pendidikan di beberapa negara ya, yang dekat-dekat aja lah ya, Malaysia, Singapura, kemudian Australia gitu ya, atau New Zealand. Di Malaysia kita bisa kuliah dengan biaya 250 sampai 550 juta tergantung jurusan, tergantung universitasnya. Itu udah sampai lulus. Sudah sampai lulus untuk biaya selama 3 tahun. Anaknya nggak boleh males ya. Nggak boleh males, jadi jangan nambah 3 tahun saja. Biaya hidupnya sekitar 165 juta sampai 265 juta selama 3 tahun. Tergantung gaya hidup. Tergantung gaya hidup juga tentunya. Jadi total 300 sampai 800 juta lah. Sangat tergantung jurusannya. Jurusan dan gaya hidupnya betul, ya. Di Singapura biaya pendidikannya bisa sedikit lebih murah karena di sana masih ada subsidi atau ada kontrak kerja sekitar 150 juta sampai 300 juta selama 3 tahun, tapi biaya hidupnya mahal. Oh, biaya hidupnya jadi ada pilihan nih ya, biaya hidup ada yang biaya pendidikannya lebih rendah tapi biaya hidupnya lebih mahal. Biaya hidupnya ya karena Singapura sekarang kota yang termahal untuk tahun ini. Itu kota termahal di dunia saat ini. Sekitar 230 sampai 330 juta selama 3 tahun, juga total 480 sampai 630. Tapi yang terendahnya tetap masih bisa kita dapat di Malaysia, New Zealand dan Australia. Anda bisa lihat sendiri tidak akan beda jauh. Nah, sekarang untuk ibu tadi, saya sarankan sih kalau memang punya keinginan untuk menyekolahkan anaknya di Malaysia atau di luar negeri, Anda boleh pilih Malaysia dengan universitas negeri sehingga kita dapat total biaya mungkin sekitar 500 juta deh. Total semua untuk 3 tahun itu ya? 3 tahun, tadi kan sekitar 300 sampai 800. Kita asumsikan inflasi sedikit karena di negara-negara tersebut inflasinya di bawah 5%. Sedangkan ini kan 5 tahun lagi. Kemudian juga kita ambil yang tengah, kira-kira 500 juta totalnya biaya hidup dan biaya pendidikan. Kalau 500 juta ini target kita dalam waktu 5 tahun lagi, ibu bisa invest. Kalau investnya 15% per tahun, saya sudah hitungkan, maka harus setoran investasi per bulannya adalah 5,6 juta rupiah. 5,6 juta rupiah dimulai dari sekarang, sampai 5 tahun yang akan datang, 5,6 juta per bulan. Nanti di akhir tahun kelima bisa dapat sekitar 500 juta untuk biaya pendidikan anaknya di Malaysia. Jadi sudah siap dari awal ya? Siap dari awal, tapi dengan penghasilan 20 juta terus terang itu sangat berat. Satu keluarga harus ikut menanggung. Belum kalau dia punya adik. Ada dua. Ada dua. Sehingga ini lebih dari 25% buat saya sih memungkinkan, tapi cukup berat. Maka saran alternatif lainnya adalah saya bisa sarankan ibu begini. Ibu bisa pilih cara investasi secara progresif. Progresif dalam arti begini. Sekarang invest sekian, nanti invest tahun depan lebih banyak lagi, tahun depan lebih banyak lagi. Kenapa? Karena biasanya penghasilan kita juga kan naik. Iya. Kalau penghasilan kita naik, maka kita juga bisa naikkan setoran investasinya setiap tahun. Oke, kalau tahun ini bisa agak kurang dari 5,6, tahun berikutnya baru 5,6, tahun berikutnya lagi di atas 5,6 ya. Itu bisa. Saya sudah buat perhitungan sedikit. Kalau ibu bisa mulai tahun ini dengan 4,5 juta per bulan, nanti setiap tahun tambah 10%, berarti tahun depannya berarti sekitar 5 juta, 4,9 juta. Tahun depannya tambah lagi 10%, tambah lagi 10%, sampai 5 tahun dan berturut-turut, maka bisa dapat sekitar 500 juta juga di akhir tahun kelima. Jadi setidaknya sekarang bisa sedikit lebih ringan.
Tapi saya nggak tahu apakah 4,5 juta ini masih sanggup atau tidak. Terus terang itu juga masih cukup berat. Memang harus ada pengorbanan juga Harus ada kalau pengorbanan. mewujudkan impian Betul, gitu ya, di mana-mana betul, seperti betul. itu ya. Sehingga ada alternatif ketiga. Alternatif Oke. ketiga adalah cari beasiswa. Makanya sekolah yang benar jadi dapat beasiswa ya. Yes. Jadi Oke. memungkinkan saja Bu, walaupun secara keuangan terus terang itu Iya. cukup berat. Itu berat ya, Iya. dengan gaji segitu dan terutama Iya. kalau anaknya lebih dari satu. Betul, betul. Nah, sekarang gini aja deh, untuk semua mungkin di Oke. rumah ada ibu-ibu yang lagi hamil sekarang lagi pegang-pegang perutnya nih, gimana nih ngitung Atau dana yang anaknya baru pendidikannya lahir, nih? kemudian sudah mikirin gimana masa depannya, Iya, kayak gitu ya. kebetulan lagi nonton kita. Oke. Langsung aja Mas kita berhitung. Oke, gini. Untuk Anda yang ada di rumah mau menghitung berapa sih biaya pendidikan anak Anda nantinya, sudah siap pulpen dan kertasnya? Oke. Ya. Sekarang begini, saya kasih rumus cepat. Rumus cepatnya begini. Nama rumusnya adalah 2, 4, 6, 8. Oh, gampang naik 222 gitu Naik ya. 222 ya. 2, 4, 6, 8. Untuk ibu yang sekarang ada di rumah yang punya anak usia 0 tahun. 0 tahun Ya. berarti masih dalam kandungan atau baru lahir atau masih bayi. Biaya pendidikan anak Anda untuk masuk SD adalah 2 kali lipat dari biaya SD sekarang. Oke. Biaya SD 2 kali lipat dari biaya SD sekarang. Biaya SMP-nya 4 kali lipat dari biaya SMP sekarang. Biaya masuk SMA-nya 6 kali lipat dari biaya masuk SMA sekarang. Dan biaya kuliahnya ada 8 kali lipat dari biaya masuk kuliah sekarang. Oke. Itu untuk yang 0 tahun. Ini dengan prediksi bahwa di Indonesia rata-rata inflasi 10% per tahun ya. Untuk pendidikan saya masukkan angka 12%. 12% ya. Iya, saya masukkan angka 12% karena biasanya pendidikan itu naiknya bukan cuma karena inflasi. Betul, karena Kebijakan kita pemerintah berubah juga berubah. Misalnya dan kita subsidi mencari berkurang. kualitas kadang-kadang. Betul, kualitas Kita juga ingin kemudian sekolah berbeda. internasional, Sekolah kita internasional. pengen sekolah yang dulu sekolah gimana 1 gitu. bahasa, 2 bahasa, sekarang 3 bahasa misalnya, ya kan? Ada muatan apalah, muatan apa. Dulu yang ngajar semua lokal, sekarang ada yang ekspatriat iya, gitu. sekarang menjadi anak-anak guru. sudah mulai bawa tablet dan seterusnya. Makanya biaya pendidikannya tidak cuma inflasi tapi juga ada peningkatan kualitas. Jadi Oke. saya ulangi ya, yang sekarang anaknya usia 0 tahun, maka biaya SD-nya 2 kali lipat dari biaya SD sekarang, SMP-nya 4 kali lipat, SMA-nya 6 kali lipat, dan kuliahnya 8 kali lipat. Kalau sekarang udah kelas 6 SD, gitu Kalau sekarang udah kelas 6 SD, berarti SMP-nya 3 tahun lagi, Ya. itu kira-kira 1,5 kali. 1,5 kali. SMA-nya 6 tahun lagi, itu berarti kira-kira 2 kali lipat dari biaya SMA sekarang, Ya. dan kuliahnya berarti 9 tahun lagi, kira-kira 3 kali lipat dari biaya kuliah sekarang. Oke. Baik. Waduh. Kita mulai segera menghitung, Anda mungkin bisa menghitung masing-masing karena mungkin putranya ada yang lebih dari satu, kira-kira Oh iya, tadi itu untuk setiap anak. setiap anak ya. Setiap anak loh, jadi Anda harus hitung satu orang anak, hitung biayanya masing-masing. Sehingga mengetahui pada tahun berapa Anda Ya. membutuhkan dana berapa, pada tahun Betul. sekian Anda membutuhkan dana berapa, Betul. dan tahun sekian membutuhkan dana berapa. Jadi Anda juga perlu survei berapa Ya. biaya pendidikan sekarang. Nah, tapi sebetulnya bagaimana cara supaya kita pada tahun-tahun tersebut tepat mendapatkan dana yang dibutuhkan? Apakah lewat asuransi atau ada cara lain? Pilihannya adalah dengan cara investasi yang jelas, Ya. tapi investasi juga harus di backup dengan asuransi. Oh, di backup dengan asuransi. Iya, tapi yang jelas begini, jangan sampai kemudian kita asal punya asuransi atau asal punya investasi tanpa menghitung dulu. Oke. Karena kebanyakan ibu, kebanyakan orang tua begitu punya anak, aduh saya harus memikirkan masa depan untuk pendidikannya, kemudian beli investasi atau beli asuransi tanpa betul-betul menghitung, itu yang salah. Yang penting mampunya bayar berapa ya dibeli Iya, yang itu. iya gitu. betul. Itu yang jangan sampai terjadi. Anda harus betul-betul pastikan bahwa Anda siap dengan dananya. Ya. Dihitung dulu, baru Anda investasikan sehingga Anda puas nanti begitu anak masuk sekolah punya dananya. Jangan sampai Anda kecewa begitu asuransinya cair atau Ternyata investasinya masih cair, kurang ternyata juga masih kurang, sehingga gitu yang ya. disalahkan asuransinya atau investasinya. Oke, Padahal itu salah karena kita tidak menghitungnya. Belum ngerjain PR ya. Betul, kita kerjakan dulu PR-nya. Oke, baiklah, sementara Anda mungkin masih mengerjakan PR Anda, kita akan jeda sejenak dan akan kembali setelah yang satu ini.
Kembali lagi dalam mata uang, saya masih mikir nih, bagi para orang tua untuk menyiapkan dana pendidikan anak, kan dalam kebutuhan sehari-hari juga udah banyak cicilan ya. Oke. Ini gimana ya mensiasati bagaimana penyiapan dana pendidikannya? Oke, jadi sebetulnya semua orang juga punya kebutuhan, yang lebih tepatnya sih punya banyak keinginan, bukan kebutuhan. Oleh karena itu kita harus evaluasi lagi cash flow kita dan kita tetapkan prioritas dari dana pendidikan. Sekarang begini, bisa nggak kita suatu saat bilang sama anak-anak kita, nah, karena mama lagi nggak punya uang, kamu masuk SD-nya tahun depan saja. Atau nak, kamu SMP-nya tahun depan aja ya, tahun ini papa lagi nggak punya uang. Bisa nggak? Karena tahun ini kita mau beli mobil, yeay. Jelas tidak bisa. Artinya, jelas nggak bisa kan? Artinya dana pendidikan harusnya menjadi pengeluaran yang lebih prioritas dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain. Kalau sudah prioritas ya harus disisihkan ya, mau nggak mau. Sekarang Anda punya pilihan, berhemat sekarang untuk kemudian punya dana pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, atau sekarang nggak usah nyiapin dana pendidikan, begitu anak masuk sekolah, kemudian Anda berhutang, dan akhirnya Anda juga harus dipaksa berhemat juga. Atau juga bayar juga akhirnya. Tapi sekarang mana yang lebih mahal? Anda invest sekarang atau Anda berhutang nanti? Jelas invest sekarang lebih murah dibandingkan Anda berhutang nanti. Oke, jadi mau nggak mau itu namanya pengeluaran akan terjadi. Yes. Nah, sekarang bagaimana kita mengelola dana pendidikan ini? Ada yang lewat asuransi, tapi ditawarin juga unit link. Yang mana? Jadi sebetulnya kita harus ingat, yang anak perlukan adalah dana pendidikan, dananya yang diperlukan, sehingga jalannya bisa dengan cara apapun. Tapi karena orang tua yang invest setiap bulan, dan orang tua itu juga berpenghasilan dari bekerja misalnya, sehingga kalau ada terjadi resiko dia meninggal dunia atau cacat tetap, orang tua tidak bisa lagi bekerja, maka dana pendidikannya terancam menjadi tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu sangat penting selain punya investasi untuk dana pendidikan juga di cover dengan asuransi. Jadi dua-duanya bisa sebetulnya, apakah asuransi pendidikan atau unit link atau investment yang lain juga sebetulnya bisa. Jadi bisa apapun. Tapi harus ingat dua komponen yang harus ada, investmentnya dan insurance-nya, proteksinya. Yang penting investmentnya adalah dihitung dulu, baru kemudian Anda invest, kemudian proteksinya untuk melindungi orang tua yang berpenghasilan. Ingat, orang tua yang berpenghasilan kadang ada salah kaprah. Saya mau mengasuransikan anak saya sehingga asuransinya atas nama si anak. Atau ada salah kaprah sehingga si yang diasuransikan adalah ibunya. Kenapa? Karena ibunya care sama anaknya, sedangkan bapaknya ntar aja deh. Oh ya udah, diam-diam ibunya kemudian beli asuransi pendidikan untuk anak. Akhirnya atas nama si ibu, itu juga tidak tepat. Jadi harus atas nama dari orang yang mencari nafkah dalam keluarga tersebut. Supaya lebih jelas, apa saja yang baru harus kita perhatikan pada saat kita mengambil asuransi pendidikan? Kalau pilihannya adalah asuransi pendidikan, yang pertama harus Anda perhatikan adalah siapa pencari nafkah dalam keluarga. Itulah nama yang harus tercantum dalam polis asuransinya. Kalau Anda yang sudah punya polis asuransi, cek lagi di rumah, lihat siapa nama tertanggung. Apakah nama si ayah atau nama si ibu? Kalau si ibu juga bekerja nggak apa-apa. Tapi kalau si ibu tidak bekerja, ayah yang bekerja, kemudian asuransinya atas nama ibu, ganti segera. Itu berarti nggak pas. Yang paling berpengaruh dalam yang dominan keluarga gitu ya? Dominan mencari nafkah dalam keluarga, itulah yang seharusnya di cover dengan asuransinya, ya kan? Yang kedua, Anda juga kemudian perhatikan jadwal pencairan dananya. Karena kalau ini bentuknya asuransi pendidikan, maka pencairan dananya itu terjadwal sudah diatur sejak awal. Nah, perhatikan bahwa sekarang ini sekolah kadang-kadang lebih cepat. Masuk bulan Juli sudah harus bayar dari bulan Februari, Maret, April. Kalau nggak nanti kursinya hilang. Nanti kursinya apalah gitu ya. Jadi ada baiknya Anda perhatikan juga jadwal di polis. Perhatikan dengan kapan Anda harus bayar biaya pendidikan. Jadi sebenarnya rebutan kursi nggak 5 tahun sekali. Nggak 5 tahun sekali, setiap tahun terjadi rebutan kursi, bukan cuma pemilu. Iya. Oke, nah sebetulnya anak-anak ini perlu diajak diskusi nggak sih soal dana pendidikan ini? Oh iya jelas, anak harus diajak diskusi, tapi tentu dengan level yang berbeda. Usia yang berbeda. Misalnya anak SD mungkin dia cuma perlu paham bahwa pendidikan juga ada biayanya, sehingga dia juga harus rajin belajar tanggung jawab dengan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua. Oleh anak SMP, SMA mungkin sudah mulai diajak diskusi mau kuliah di mana. Betul. Kalau misalnya mau kuliah di luar negeri, ada konsekuensi biaya. Orang tuanya akan mengatakan bahwa yang kita lakukan akan ini. Kamu tidak bisa beli banyak mainan, katakan. Kalau teman kamu punya tablet, ya
kita nggak bisa beli tablet karena kita ingin kamu kuliah di luar negeri. Itu harus dibicarakan. Ada pengorbanan yang harus dia lakukan juga. Oke, dan apalagi kalau memang keuangan keluarga memang saat itu belum memungkinkan untuk setelah dihitung-hitung tidak mungkin keluar negeri, ya anak itu harus siap-siap kerja lebih keras supaya bisa mendapatkan beasiswa. Misalnya mengusahakan mendapatkan beasiswa, ya betul sekali. Iya, jadi anak sebetulnya dilibatkan. Betul. Oke, waduh banyak sekali sebenarnya cara yang bisa kita lakukan dan cukup menarik tadi kalau misalnya dengan penghasilan 20 juta per bulan pun sebetulnya bisa mengirimkan anak ke luar negeri ya. Walaupun cukup berat tapi bisa. Kalau misalnya dibilang yang paling ekonomis sekolah di luar negeri di mana sih? Kita lihat negara tetangga kita, Malaysia sebetulnya pilihan yang cukup ekonomis karena biaya hidupnya dengan Jakarta tidak terlalu beda jauh. Kemudian biaya pendidikannya juga hampir sama dengan Jakarta, tapi tingkat inflasinya di sana lebih rendah dibandingkan di sini. Jadi kita nggak perlu menghitung kayak 2 kali lipat, 6 kali lipat. Tetap perlu dihitung, cuma ngitungnya bukan kalau tadi kan sebetulnya per 6 tahun naik 2 kali lipat. Ya. Tapi itu dengan asumsi 12%. Di negara maju seperti mereka itu sekitar 2-3% inflasinya, sehingga jadi per tahunnya 2-3%. Jadi kita kali aja kalau misalnya anak kita SMP kelas 3, tandanya 3 tahun lagi, tandanya kali dia baru akan naik 2 kali lipat per 14 tahun. Per 14 tahun. 14 tahun sekali baru naik 2 kali lipat. Kalau dengan asumsi sekitar 2-3%. 2-3%. Jadi kira-kira kalau anak kita umur 3 tahun, ya kita cari tahu aja sekarang berapa, terus kita kalikan 2 gitu ya. Karena jadi pada itu jangan lupa survei pendidikan itu penting. Survei pendidikan itu penting, kita tanya-tanya dulu deh di sini pendidikannya seperti apa, harganya berapa. Dapat dari mana ya? Datanya sebetulnya simpel aja kok. Kita bisa telepon ke sekolah atau bahkan datang langsung ke sekolah. Biaya pendidikan di sini ada berapa biaya pendidikan di sini. Toh tidak harus betul-betul daftar, ya nggak? Iya, Dan itu semua data sebetulnya gratis. Semua data gratis dan paling gampang kalau arisan jangan ngobrolin panci aja ya. Wah, asik banget nih Mas Gos. Semua data-data sudah kita dapatkan, informasi sudah lengkap. Saya yakin pemirsa di rumah sudah siap menghitung bersama keluarga untuk dana pendidikan anak-anak mereka. Nah, tapi untuk lebih ditegaskan lagi, Mas Gos, silahkan. Oke. Ibu-ibu di rumah, bapak ibu semua di rumah, pastikan Anda punya dana pendidikan yang cukup untuk anak Anda supaya mereka bisa bersekolah dengan baik. Ada 3 cara yang sangat mudah yang bisa dilakukan. Yang pertama, buat rencana pendidikannya. Kapan anak akan masuk sekolah, SD, SMP, dan seterusnya. Anak kedua, SD, SMP, dan seterusnya kapan. Yang kedua, hitung dana pendidikannya dengan rumus 2468 tadi, jangan lupa dihitung. Dan ketiga, baru bawa angka hasil hitungan tadi ke manajer investasi Anda, ke agen asuransi Anda, ke bank Anda, ke perencana keuangan Anda untuk mendapatkan solusi yang paling baik untuk bisa memiliki dana investasinya. Oke, terima kasih Mas Gos. Dan pemirsa, mungkin sebagian dari Anda merasa bahwa menghitung itu menyebalkan, tapi hidup tanpa perhitungan, wah, dijamin masa depan lebih susah dan lebih banyak masalah lagi. Karena itu ikuti terus acara kami Mata Uang, dan kita akan terus memberikan informasi seputar tips, triks, dan cara-cara perencanaan keuangan untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.